Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Kok lemes banget disapanya? Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuknya semangat. Semangat, bisa? Oke, tepuk semangat. Nah gitu dong, pagi-pagi udah makannya burger, enak banget. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ya kita baca doa dulu seperti biasa supaya apa yang kamu dapat hari ini bisa bermanfaat. Silakan Ica dipimpin doanya. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Tadi kita sudah membaca doa bersama-sama untuk mengawali hari ini. Sekarang ibu tanya, siapa teman yang tidak hadir hari ini? Coba lihat kiri kanan depan belakang. Salsa, siapa lagi? Gisel. Ya, semoga teman yang sakit kita doakan cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita akan masuk pembelajaran hari ini. Ini adalah materi baru sama kalian, yaitu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional. Siapa yang tahu, pernah gak dengar kata-kata komputasional? Nah, berpikir komputasional. Kira-kira siapa yang tahu berpikir komputasional itu apa ya? Ya, berpikir secara logis. Oke, masuk akal. Apa lagi? Apa? Berpikir seperti komputer. Betul. Apa lagi? Berpikir seperti komputer. Iya, berpikir seperti komputer. Jadi berpikir komputasional itu kita bertindak seperti komputer, tapi kita memakai pikiran kita. Diterjemahkan oleh alat yang namanya komputer. Oke, sekarang kita lihat materinya. Nah, ini coba. Ada kalimat seperti ini. Kira-kira menurut kamu apa susunan kalimat yang benarnya? Ya, apa? Aku. Diam dulu. Kasih dulu temannya. Aku pergi liburan bersama keluarga ke puncak. Betul? Betul. Ya, atau aku bersama keluarga pergi liburan ke puncak. Nah, ini dari soal ini apa yang terjadi kalau seandainya kalimatnya seperti ini? Tahu nggak kamu artinya? Enggak ya? Karena apa? Karena tidak berurutan. Tetapi setelah tadi diurutkan oleh temannya, berarti kamu bisa lebih tahu. Nah, itu yang termasuk juga salah satu berpikir komputasional. Ingat ya, nanti ada pertanyaan dengan materi ini, kamu perhatikan baik-baik. Jadi berpikir komputasional itu adalah membantu anak-anak memecahkan masalah dengan cara yang terorganisir, mirip dengan cara kerja komputer. Ini mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Nah, di dalam berpikir komputasional ini kamu harus melakukannya secara berurut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah logika, kreatif, dan coding. Logika apa? Belajar berpikir logis dengan cara yang menyenangkan. Nah, nanti pada pelajaran coding ini, kalian nanti akan digebrek, akan diberikan suatu permasalahan. Nah, kalian sendiri nanti harus
memecahkan masalah tersebut. Ya. Terus kreatif. Apa itu kreatif? Mengembangkan ide-ide unik melalui aktivitas interaktif. Nanti kalian diberi lembar kerja, diberi LKPD, nanti kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok, ya. Lalu coding. Nah, coding inilah nanti yang akan kita pelajari dengan deretan angka, dengan deretan huruf menghasilkan suatu program yang baru, ya. Nah, prinsip utama dari berpikir komputasional itu ada 4. Ingat materinya nanti akan masuk dalam ujian terakhir, ya. Ada dekomposisi, pengembangan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada berapa? Ada 4, ya. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi. Nah, dekomposisi apa? Memecah masalah besar jadi bagian kecil yang mudah. Contoh, kamu mau mengadakan perayaan ulang tahun, ya, itu kan acaranya besar. Mulai dari snacknya, makannya, undangannya, nah dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Nanti misalnya undangannya siapa yang ngurusin, untuk makanannya siapa yang ngurusin, untuk yang hadirnya, untuk acaranya siapa yang ngurusin. Nah, setelah menjadi kecil-kecil, maka akan terasa lebih mudah. Itu namanya dekomposisi. Berikutnya ada pola dalam berpikir, ya, pola. Jadi pola itu nanti di dalam komputer kita nggak perlu perintah bermacam. Misalnya perintahnya repeat 2 kali ke kiri. Jadi nggak perlu 2 kali ke kiri, 2 kali ke kiri, gitu ya. Cukup 1 perintah. Jadi 1 perintah itu dilakukan oleh robotnya 2 kali sesuai dengan yang kita programkan. Lalu abstraksi. Nah, kalau abstraksi ini kita memilih-milih mana sih yang penting. Yang penting dipikirkan, yang tidak penting nggak usah. Itulah di abstraksi. Jadi di dalam kalian coding nanti membuat program, jadi kalau langkahnya tidak perlu itu tidak usah dilakukan, tidak usah diperintahkan, karena itu tidak penting. Jadi fokus kepada hal yang penting saja, itu adanya di dekomposisi. Oke. Berpikir algoritma. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkahnya berurutan. Jadi nanti kalau kalian bikin program di komputer harus berurutan. Misalnya nih kalian mau bikin game, dia mau menuju game misalnya labirin, dia mau menuju ke sana, ya. Jadi jangan nanti udah nyampe sana dia balik lagi. Jadi jalan itu begini menuju, jangan sampai bolak-balik gitu. Itu adalah namanya algoritma. Berikutnya, nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Yaitu karena apa? Menyelesaikan masalah bisa dengan cepat, lalu membuat keputusan yang lebih baik, mendorong kerjasama dalam proyek kelompok, pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah di sini apa? Dengan adanya program itu, masalah yang tadinya berat nanti akan bisa lebih ringan, begitu. Itu kata robotnya. Perintah aku, maka aku akan melakukan. Tapi yang pemerintah robot itu adalah manusia. Kalau programnya salah, robotnya salah apa benar? Ikut salah juga, karena diprogramkan salah dia. Dalam konsep data coding itu ada namanya IPO. IPO itu input, proses, output. Coba di sini lihat. Contoh di sini adalah apa? Dalam membuat jus buah dan air dicampur untuk membuat jus. Lalu di blender mengubah buah menjadi jus. Nah, ini namanya proses. Lalu output, jusnya siap diminum dan enak, ya. Itu namanya proses di dalam coding. Jadi kamu memasukkan perintah, diproses oleh mesinnya, lalu bentuknya keluar lagi perintah. Bisa kamu lagi memprogram, nanti kamu temui nanti di kalau S2 SMP itu robotik, ya. Robot itu adalah dia menuruti instruksi tanpa improvisasi. Jadi apa yang kita suruh robot ngelaksanain, nggak kayak manusia kita suruh. Misalnya itu bilang, jadi kedepannya itu kalianlah cikal bakal programmer di masa depan, belajar dari sekarang. Nah, belajar coding itu sebenarnya menyenangkan, ya. Kalian utak-atik
Nanti kalau sudah tahu kalian bisa coba di rumah. Ibu akan kasih 2 link ya. Ada yang bilang namanya scratch sama broccoli. Nanti kita akan coba bermain di sini. Yang scratch dulu atau yang broccoli dulu. Apakah bisa salah satu kalian maju ke depan ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita sejenak untuk biar nggak boring ngantuk, kita ice breaking dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Batuk? Batuk? Batik? Batok? 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 Batik? Batuk? 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 Batik? Batok? Batik? Batok? Batuk? Yeay, tepuk tangan. Masih konsentrasi ya, masih konsentrasi semua. Baik. Ada teka-teki, ada labirin, ada burung, ada kura-kura. Kita coba teka-teki dulu ya. Coba teka-teki. Siapa yang mau coba? Ke depan. Mau coba nanti gambarnya disilakan dengan namanya. Terus 2 orang deh nanti bantuin temannya. Yang satu mengarahkan. Kamu lihat di sini aja. Kamu lihat Theo ada kucing. Nah, coba. Oke. Iya. Tepuk tangan dong buat temannya. Ternyata udah bisa. Oke. Untuk berikutnya, ayo untuk mana lagi yang mau coba? Nih, itu jalannya tadi tahap pertama sudah. Sekarang dari sini, dia mau ke sini, ya. Siapa yang mau coba? Ayo, bisa mau coba? Ayo, jangan takut untuk coba. Ayo cepetan. Ya, silakan. Nanti semua berdiri. Ini saya nggak jelas banget. Nih sekarang dia posisi di sini, ya. Dia di sini, terus mau ke sini. Coba. Nah, sudah habis kan? Nah, belum, masih. Kenapa tadi harusnya kalian pakainya ini, repeat. Tadi kan, sebentar. Ini kan sama nih, kiri kanan, atas, Jadi harusnya kalian pakai repeat ini. Nah, repeat ini dipakai. Nah, misalnya jalankan, ya bisa dijalankan beberapa tuh. Coba. Oke. Nah, begitu. Nah, ya kan? Nah, nggak perlu beberapa. Oke, nanti ya, nanti bakal kasih tantangan siapa yang bisa sampai level sekian ya. Oke. Itu belajar tentang bagaimana cara bermain broccoli ya. Bagaimana cara mencapai satu target. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ini mari kita refleksikan sama-sama apa yang telah kalian pelajari hari ini. Tadi apa yang sudah dipelajari? Pertama, dekomposisi. Terus apa lagi? Abstraksi. Apa lagi? Pola. Terus apa lagi? Algoritma. Ya. Dekomposisi tadi apa? Apa? Dekomposisi. Apa? Memotong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau abstraksi, apa abstraksi? Yang penting-penting saja. Kalau pola, berarti terjadi pengulangan perintah atau pola membentuk pola yang satu pola. Algoritma, apa algoritma? Berurutan ya. Jadi dekomposisi nanti ada loh di evaluasinya. Nanti evaluasi terakhir per kelompok, nanti tulis namanya, nama kelompok, nanti ibu lihat siapa yang satu, kita akan bermain kuis. Oke? Tetapkan satu HP yang dipakai untuk kelompoknya. Ibu akan kirim linknya di grup WA. Kita akan memulai evaluasi ya, sebentar. Hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa. Ini kelompoknya sudah siap. HP siapa? Yang HP yang dipegang
nomor kalian kan? Ibu akan kirim linknya ke guru kalian, ya. Sebentar. Mulai. Udah klik mulai. Mana? Oh iya, lanjut. Hah? Belum. Kan belum mana? Kan kalau ibu udah mulai ini baru. Udah mulai. Oke, sudah? Oke, ibu mulai ya. Kita akan lihat. Oke, silakan. Ya, selamat. Seru kan? Seru. Tapi benar. Ada kan materi yang tadi? Ya, ada. Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Untuk hari ini berarti yang dapat senang. Senang semua ya? Senang. Oke. Baik, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa kalian pelajari lagi lebih jemaah. Ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Kita akan mencoba mengolah ya. Kita akan coba AI. Kita akan coba mengerjakannya pakai AI ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.